Shalom, puji Tuhan. Saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Doa dan harapan saya semua pemirsa spiritual music dimanapun sudah berada, diberikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita Allah yang berlimpah-limpah turun di dalam hidup saudara selalu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memasuki dalam masa Natal pada bulan Desember ini. Dan mari kita akan lihat kembali firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, lalu loncat ke ayat yang ke-14 berkata demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bicara soal tentang Natal, ada banyak pertanyaan yang muncul di sekitar Natal. Apakah benar Yesus lahir tanggal 25 Desember? Saudara, Alkitab tidak mencatat itu. Apakah benar 2021 tahun yang lalu Yesus Kristus lahir di tengah-tengah dunia ini? Kita juga tidak ada catatan itu di Alkitab. Saudara, buat iman kita tidak ada persoalan dan masalah. Yesus mau lahir tanggal berapakah? 25 Desember atau bukankah? Bulannya Desember atau bukankah? 2021 tahun yang lalukah Yesus lahir? Kita tidak menjadi persoalan dan masalah buat kita. Sebab peristiwa Natal kita tidak mengesensikan soal masalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Yesus atau musim waktu Tuhan Yesus lahir. Di musim dinginkah atau musim yang lain. Saudara, yang penting bahwa peristiwa Natal itu adalah peristiwa sejarah, historis. Artinya bahwa Yesus pernah hadir di tengah-tengah dunia ini. Itu yang penting. Lalu yang kedua, Yesus hadir di tengah-tengah dunia adalah untuk karya penebusan manusia dari dosa-dosanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu pertanyaan yang berikutnya yang sering kali muncul, sebetulnya Yesus itu siapa? Ayat yang barusan kita baca ini menjawab dari pertanyaan itu. Bahwa dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Maksudnya manusia siapa? Yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah, sekali lagi, firman adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yesus itulah terkandung segala kepenuhan Allah di dalam dirinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia menjadi manusia untuk apa? Allah itu. Yang kedua bagian ini adalah Dia menjadi manusia dalam rangka untuk menyelamatkan manusia. Dari apa? Dari segala akibat dosa yang diperbuat. Bukankah firman Tuhan berkata, upah dosa itu adalah maut, kematian kekal, kematian dalam penghukuman yang kekal. Tapi kasih karunia Allah itu melalui Yesus Kristus, kita beroleh hidup yang kekal bersamanya. Jadi Yesus hadir di tengah-tengah dunia, sekali lagi ini menjadi kabar baik, berita yang baik. Sebab di dalam karya penebusan Yesus Kristus itulah kita menjumpai sekali lagi keselamatan hidup yang kekal. Apakah hanya itu? Tidak. Yesus hadir di tengah-tengah manusia. Dia menjadi jawaban juga bagi setiap pergumulan manusia. Betapa tidak, saudara lihat, waktu Yesus hadir, kurang lebih dia hidup selama di muka bumi ini 33,5 tahun. Dia hadir melawati setiap umatnya, dia ada di tengah-tengah. Pada saat dia ada di tengah-tengah orang yang sedang berkesusahan hatinya, karena ada satu anggota keluarganya yang meninggal, dia hadir untuk menjadi penghibur buat keluarga yang ada di dalam kedukaan seperti itu. Waktu Yesus hadir di tengah-tengah orang yang mengalami masalah dengan sakit penyakit, Yesus hadir untuk melawati mereka, menyembuhkan orang yang sakit. Waktu Yesus hadir di tengah-tengah orang yang begitu banyak mereka sedang kelaparan,
Yesus menjadi jawaban buat orang-orang yang lapar. Dia membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberikan makan sampai kenyang kepada ribuan orang yang saat itu membutuhkannya. Yesus juga hadir di tengah-tengah orang-orang yang sedang putus asa. Mereka yang sudah berjuang dalam hidupnya, bekerja sedemikian rupa semalam-malaman untuk mencari ikan, tapi tidak didapatkan 1 ekor ikan pun. Dia hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan pengharapan yang baru. Yesus memberkati mereka dalam pekerjaan usaha mereka, sehingga ditangkaplah ikan begitu banyaknya, 153 ekor banyaknya. Yesus juga hadir di tengah-tengah murid-murid Tuhan, orang-orang yang sedang menghadapi masalah, kesukaran, kesulitan dalam hidupnya, di mana perahu mereka diterjang angin badai yang dahsyat. Dengan kekuatan kemampuannya mereka coba untuk mengatasinya, ternyata mereka juga tidak bisa mengatasinya. Yesus hadir di tengah-tengah mereka untuk menjadi solusi, menjadi jawaban, sehingga diteduhkan badai angin tofan yang dahsyat itu menjadi teduh kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Natal itu menjadi kabar penuh sukacita, kabar baik. Bahwa Yesus hadir menjadi jawaban bagi setiap pergumulan, persoalan manusia. Dari yang paling esensi, di mana manusia membutuhkan keselamatan, hidup yang kekal, dia hadir menjadi juru selamat bagi saudara dan saya. Bagi kebutuhan kita dalam hidup sehari-hari, persoalan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, dia juga hadir menjadi jawaban, menjadi solusi, jalan keluar untuk mengatasi segala problema hidup manusia yang dijalaninya, yang dihadapinya setiap hari. Oleh sebab itu, buat seluruh pemirsa, makanya patut Natal ini kita mensyukuri. Selain kita merayakan dan memperingatinya, mestinya Natal juga harus diberitakan, dikembangkan bagi banyak orang yang belum mengenal, bagi banyak orang yang belum percaya kalau Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Supaya kabar baik itu sampai kepada mereka, kepada teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita, famili kita, keluarga kita, bahwa Natal adalah lahirnya Sang Juru Selamat manusia. Natal adalah lahirnya Sang Juru Selamat bagi setiap pergumulan, persoalan hidup manusia di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya malam hari ini. Dan sekali lagi, sambutlah Natal dengan segala rasa syukur kita yang paling dalam di hadapannya. Amin. Saya mengucapkan selamat Natal buat seluruh pemirsa spiritual mission dimanapun sudah berada. Dan selamat menyambut tahun baru 2022. Yesus yang sudah hadir dalam kehidupan kita, dia akan menyertai saudara sebagai Immanuel. Dari hari ini, saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang baik ini. Kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk memperingati, merayakan, mensyukuri peristiwa Natal. Kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini dalam wujud manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dan terima kasih buat Engkau ya Tuhan, yang telah hadir untuk menjadi jawaban bagi pergumulan hidup manusia. Engkau menjadi pengharapan buat kami, karena Engkau menjadi juru selamat bagi manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Juga Engkau menjadi juru selamat, menjadi solusi jawaban bagi setiap problem manusia yang dihadapi di muka bumi ini. Dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap bersama dengan kami sehingga kami tidak menjalani hidup ini sendirian. Terima kasih Bapa, berkati seluruh spiritual, para pemirsa spiritual message ini. Berkati mereka, biarlah sukacita, damai, sejahtera Natal yang berlimpah-limpah itu senantiasa menyertai mereka sekalian. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Spiritual Message akan menjumpai saudara kembali nanti memasuki bulan depan. Artinya tahun depan kita akan kembali bertemu. Tuhan menyertai saudara selalu. Amin.